Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Pernahkah Anda merasa lelah dalam pelayanan? Seolah pengorbanan yang dilakukan tidak lagi berarti dan semangat itu mulai padam. Seringkali di tengah tekanan hidup dan tantangan iman, kita tergoda untuk berhenti melayani. Namun, teladan Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa kesetiaan dalam melayani Tuhan harus bertahan sampai akhir hidup kita. Tema perenungan Gema hari ini adalah hamba yang setia melayani sampai akhir. Sebuah perenungan yang mengingatkan kita untuk tetap bersemangat melayani Tuhan, apapun situasi yang kita hadapi. Karena Allah sendiri yang menyertai dan menguatkan setiap hambanya yang setia. Sebelum kita merenungkan perenungan firman Allah hari ini, mari kita berdoa. Siapkan hati kami untuk mendengarkan suara-Mu ya Tuhan, agar seluruh langkah hidup kami boleh seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah melalui kebenaran sabda-Mu, kami dikuatkan untuk terus berjuang dan mengasihi dengan segenap hati. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Saya bacakan surat 2 Timotius pasal 4 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-19. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Namun demikian aku lepas dari mulut singa. Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Walaupun tahu bahwa akhir hidupnya sudah dekat, Rasul Paulus menghadapinya tanpa rasa takut atau putus asa. Dia meminta agar Timotius segera datang ke Roma dan membawa beberapa barang pribadinya, yaitu mantel dan kitab-kitab, terutama kitab yang terbuat dari kulit yang disebut perkamen. Kitab dan perkamen itu mungkin adalah salinan kitab suci dan tulisan-tulisan dari Rasul Paulus sendiri. Paulus terus belajar dan mengajar dan menulis setiap dia memiliki kesempatan. Saat akan dihukum mati pun, Paulus masih memikirkan pelayanannya. Paulus adalah teladan dalam kesetiaan untuk hidup bagi Tuhan. Saudaraku, situasi dan kondisi di sekeliling kita tidak boleh memadamkan tekad kita untuk melayani. Dalam ayatnya yang kedua ini Rasul Paulus menasihati, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Bagian ini menjelaskan bahwa dalam segala keadaan, semangat untuk melayani Tuhan tidak boleh kendor. Saudaraku, hal ini tidak berarti bahwa kita tidak perlu bertanggung jawab di luar pelayanan. Orang yang melayani Tuhan tetap harus bertanggung jawab dalam bekerja, agar tidak dipecat dari pekerjaannya dan tidak menjadi beban bagi orang lain. Kewajiban dalam keluarga serta tanggung jawab sosial tidak boleh diabaikan. Sikap tidak bertanggung jawab itu akan mempermalukan Tuhan. Di akhir tulisan suratnya ini, Rasul Paulus menyebutkan nama-nama rekan pelayanannya. Ada yang tetap setia, tetapi ada juga yang telah meninggalkan Tuhan. Contohnya, Demas yang dahulu melayani bersama Paulus, akhirnya mundur karena lebih mencintai dunia ini. Alexander
yang pernah dekat justru berbuat jahat terhadapnya. Semua itu tentu sangat menyakitkan. Namun Rasul Paulus tidak membiarkan kekecewaan menguasai hatinya. Ia tidak membiarkan luka berubah menjadi kebencian. Bahkan terhadap Markus yang pernah mengecewakannya dengan meninggalkan tim misi. Saudara bisa lihat dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-15. Paulus akhirnya membuka kembali pintu kasih. Ia menyadari bahwa kasih Kristus harus lebih besar daripada rasa kecewa manusia. Itulah sebabnya di masa tuanya ia berkata, "Ambillah Markus dan bawa serta karena pelayanannya penting bagiku." Dicatat dalam 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-11. Ketika menghadapi pengadilan di Roma, Paulus berdiri sendirian tanpa seorang pun mendampinginya. Namun ia tidak menyesali atau menyalahkan siapapun. Paulus tahu bahwa Allah sendiri yang berdiri di sisinya. Dalam ayat 16-17, ia tahu bahwa Allah yang memberi kekuatan untuk terus memberitakan Injil, bahkan di tengah ancaman maut. Dalam situasi paling sulit, Paulus tidak fokus pada kegelapan, tetapi pada kasih Allah yang tetap setia menopang pelayanannya. Di mata dunia, mungkin Paulus tanpa kalah dan ditinggalkan. Tetapi di mata Tuhan, ia telah menang karena Paulus tetap setia sampai akhir. Ia menggunakan setiap kesempatan, bahkan di pengadilan, untuk tetap bersaksi tentang Kristus. Saudaraku, hidup ini penuh dengan tantangan dan kekecewaan. Tetapi kasih dan panggilan Tuhan selalu lebih besar. Jangan biarkan luka, rasa takut, atau kesibukan dunia membuat kita berhenti melayani dan bersaksi. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memberitakan kasih Kristus melalui perkataan, pekerjaan, dan melalui cara hidup kita. Apakah Anda telah menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan beri untuk memberitakan Injil dengan setia seperti halnya Rasul Paulus? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk teladan Rasul Paulus yang setia melayani Engkau sampai akhir hidupnya. Tolong kami ya Tuhan, agar tidak mudah menyerah dalam pelayanan, tetapi tetap tekun dan bertanggung jawab dalam setiap bidang hidup kami. Biarlah setiap kesempatan yang Tuhan beri, kami sungguh-sungguh pakai untuk memberitakan kasih-Mu kepada dunia. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.